Oke, halo teman-teman semua. Di sini saya akan bahas yaitu sifat-sifat periodik unsur ya. Jadi ini salah satu materi dasar kimia ya. Di SMA ya, yang masih bahas terkait materi tentang atom. Teman di sini lebih spesifik terkait sistem periodik, sifat sifat-sifat yang dimana itu pada atom-atom yang digolongkan berdasarkan secara periodik ya. Oke, apa sih sifat-sifat periodik unsur itu? Kalau kita lihat secara pengertian di sini, sifat pada tiap unsur yang berubah secara berulang, yang sesuai dari golongan dan periode dari tiap unsur, ya. Dan itu yang kita baca di teks tersebut. Mungkin kalau secara sederhana yang bisa kita bilang untuk memahami hal tersebut adalah sifat-sifat dari periodik unsur ini adalah sifat yang dikarenakan atau yang muncul karena atom yang digolongkan berdasarkan satu golongan dan periode yang sama ya. Dan sifat-sifat ini ada banyak, tapi di sini saya akan mengambil itu ada jari-jari atom, ionisasi, afinitas, dan keelektronegatifan. Namun di video ini saya akan membahas yaitu tentang jari-jari atom. Oke, di sini saya sudah buatkan semua untuk materinya. Jadi saya akan scroll aja nanti sedekat ada coret-coretan untuk tambahan catatan ini. Oke, untuk jari-jari atom itu sesuai namanya jari-jari. Jadi jarak dari pusat sampai ke ujung atau tujuannya ya. Tujuan dari dalam suatu bentuk lingkaran. Oke. Tapi dari atom ini tuh jari atom itu jarak dari inti atom ke elektron keluar atau elektron valensi ya. Jadi yang namanya jari-jari dari atom itu kita tanda ini bahwa ada inti atom yang terjadi proton elektron yang saya coret warna merah ini itu jaraknya sampai di lintasan elektron terluar atau sampai elektron keluar yang sebelah sini. Oke. Sebelah. Nah, sebelah sini. Nah, itu namanya jari-jari atom ya. Yang perlu diingat adalah sampai elektron terluar atau elektron valensi. Nah, bagaimana sih nentuinnya itu? Besar jarak atom tuh itu dipengaruhi oleh jumlah kulit elektron ya. Atau kalau dalam konfigurasi elektron itu ada KLMN ya. Ada berapa banyak jumlah elektronnya itu. Atau di sini bisa dibilang juga sebagai periode elektronnya. Periode di tiap unsur atom tersebut. Selain itu juga pengaruh ini juga dari reaksi inti atom ya. Nanti untuk secara lebih jelas saya akan bahas ya. Tapi sebelum itu pasti di sekolah kalian akan mendapatkan atau mungkin dari catatan di berbagai sumber contoh seperti internet pasti mendapatkan catatan ringkas atau catatan tambahan untuk mempercepat bagaimana menghafal dari unsur sampai itu terbesar ya. Bisa ditentukan oleh bahwa ditentukan semakin ke kiri dari sistem periodik unsur itu semakin besar dan semakin ke bawah juga semakin besar. Tapi kenapa bisa begitu? Dan terkadang kita kan perlu yang namanya apa ya? Kalau ada soal di mana tidak ada grafik dari sistem periodik unsur ini, mungkin kita akan susah untuk membayangkan. Dan apalagi ini ada banyak atom unsur ya. Mungkin ada cara lainnya. Dan saya sini akan mengasihkan sedikit penjelasannya. Bagaimana menentukan hal tersebut ya. Kok bisa? Oke, kita lihat dari pendekatan pertama itu kalau dilihat dari golongan yang sama dari atas ke bawah ya. Biasanya kadang soal tuh ditampilkan pada golongan yang sama atau periode yang sama unsurnya. Oke. Di sini ada penjelasan yaitu adalah kalau dari golongan sama ya, berarti dari atas ke bawah. Contoh dari golongan 1, 2, 3 sampai 8. Itu pas di golongan yang sama pasti periodenya berbeda ya. Karena harusnya sudah paham terkait dengan periode dan golongan. Contoh di sini saya ambil juga golongan 1A yang
punya atom unsur terdiri ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan vanadium. Itu masing-masing di golongan sama dan periode yang berbeda. Periode yang berbeda itu menunjukkan jumlah kulit elektron dari tiap golongan satu ini juga beda. Oke. Nah, sebentar. Oke. Perlu diingat juga pada satu golongan sama, artinya juga menunjukkan dia di elektron terluar tuh sama-sama memiliki jumlah elektron terluar sama ya. Contoh di golongan satu sudah pasti ada satu elektron terluar atau satu elektron valensi. Oke. Ini kita ambil contoh ya. Contoh di sebelah kanan ada penjelasan juga di saya kotakin. Contohnya itu ada atom unsur litium dan natrium. Ini mana punya 3 nomor atomnya ya, nomor atom 3 yang menunjukkan proton, elektronnya itu ada 3. Tetapi protonnya 4 ya. Sedangkan untuk natrium itu memiliki nomor atom 11 yang artinya memiliki 11 proton dan 11 elektron. Tapi memiliki neutron itu ada 12 ya. Untuk lebih jelas saya sudah buatkan bentuk atomnya ya. Untuk visual atomnya yang mana dengan warna biru ini sebagai elektron di sesuai lintasan kulitnya. Protonnya warnanya ungu kemerahan dan neutron warnanya hijau. Oke, kita lihat di sini bahwa kedua atom ini memiliki sama-sama elektron valensi atau elektron terluarnya sama-sama 1 ya. Karena ini sudah sesuai dengan golongannya ya, golongan 1. Artinya elektron valensi itu adalah 1. Ya, kita bisa lihat di yang saya kasih contoh di sini dan ini ya. Ada 1, oke. Tapi yang perlu kita tinjau kalau dalam satu golongan yang sama itu adalah di dalam satu golongan yang sama itu yang perlu tinjau adalah jumlah kulitnya. Oke. Kalau kita lihat di jumlah kulit di atom ini itu ada 2 ya. Ini yang warna oranye itu menunjukkan hanya untuk batas untuk inti atom saja ya. Lintasan elektron itu ada 2 di sini yang untuk litium. Yang pertama di sini ada 2 elektron. Yang kedua itu di luarnya. Yang terdapat hanya 1 elektron. Ya. Artinya dia ada 2 periode ya. Atau ada 2 kulit atom. Sedangkan untuk natrium itu ada 3. Ada 2 elektron paling dekat dengan inti atom. Ada 8 elektron untuk lapisan atau kulit elektron selanjutnya dan 1 elektron untuk lapisan paling terluar. Ya. Untuk menentukan ini tuh dari mana sih? Ya, harusnya kalian sudah bisa terkait dengan konfigurasi elektron atau mencari periode ya. Ya, itu saling berhubungannya, konfigurasi elektron dan menentukan periodenya ya. Di mana atom litium ini itu punya nomor atom 3 yang artinya punya elektron 3. Ya, konfigurasi elektron sesuai dengan konfigurasi elektron KLMN. Dia punya karena 3 elektron, susunannya itu adalah 2,1, artinya 2 elektron terdalam, 1 elektron paling luar. Sedangkan untuk litium itu ada 2,8,1. Oke. Yaitu dari mana? Dari konfigurasi elektron KLMN. Mungkin kalau kalian masih bingung kok bisa begitu, di sini saya akan contoh ya untuk konfigurasi elektronnya. Misalkan adalah X. Mana X itu rumus ada 2 N pangkat 2. Ini untuk XM maksimum. Jadi maksudnya gimana sih? Kayak jangan pusing apa itu X. Ini yang saya pengen adalah untuk konfigurasi elektron saja ya, Bu. Untuk maksudnya ini ada jumlah elektron maksimum. Sorry, ini saya hapus jumlah elektron maksimum.
Oke. Jumlah elektron maksimum. Oke, itu adalah 2 n pangkat 2. Misal di kulit pertama ya, atau n-nya sama dengan 1. Itu di kulit pertama, karena n-nya sama dengan 1, 2 dikali 1 pangkat 2. Ya, ingat dikerjakan duluan adalah pangkatnya duluan. 1 pangkat 2 adalah 1, dikali 2 adalah 2. Artinya di kulit pertama itu memiliki maksimum elektron yang terisi adalah 2. Untuk elektron atau yang maksimum di kulit kedua atau n-nya sama dengan 2, itu adalah 2 dikali, karena dia ada kulit kedua, maka n-nya sama dengan 2. Pangkatin 2. Oke, sorry. Sama dengan 8. Oke. Ya, ini sesuai ya di kulit kedua di atom unsur atau unsur natrium. Nah, untuk elektron valensi itu sebenarnya itu adalah sisa dari atom yang tersisa. Ya. Seperti contoh di litium ada 2, karena memiliki 1 sisa elektron lagi, maka paling keluar itu adalah 1. Ya. Dan sama juga dengan natrium 2, masih ada sisa 2. Sebentar, saya ulang lagi. Jadi natrium tadi 11. Kulit pertama maksimum itu 2, jadi isi dulu 2 elektron. Kulit kedua itu maksimum 8, itu berarti diisi dulu ada 8 elektron, memiliki 1 sisa elektron untuk elektron terluar. Oke. Namun tapi perlu diingat bahwa aturan ini memiliki ada beberapa batasan atau aturannya. Mungkin tuh saya akan bahas di video terpisah. Tapi umumnya untuk menentukan itu dari jumlah elektron maksimum ini. Ini. Oke. Yang ini ya. Oke. Nah. Oke, itu udah dapat nih, udah tahu nih. Masing-masing elektron untuk tiap atom unsur ada berapa dan bagaimana letak di kulit atom berdasarkan konfigurasinya. Oke, lihat nih. Dia ada untuk litium ada 2 sama 1. Artinya kan ada 2 kali nih. Ada 2 kali kulit atom. Kan pertama di kulit 2. Yang pertama dia ada 2 elektron, kedua ada 1 elektron. Artinya kan dia ada 2 kulit atom. Ini menunjukkan dia adalah periode 2 ya. Periodenya itu 2. Beda dengan natrium, sorry tadi sebelumnya ini litium, yang ini adalah natrium, itu ada 3. Nah, dari mana? Kayak ada kulit pertama 2, kulit kedua isinya 8, kulit terakhir isinya 1. Berarti ada 3 periode. Oke. Nah, apa sih pengaruhnya terhadap jari-jari atom? Nah, semakin jauh dia jarak atau semakin banyak kulit atomnya, semakin jauh juga jari-jari atomnya dalam satu golongan yang sama. Ya, perlu diingat dalam satu golongan yang sama. Dari itu bisa kita bilang bahwa atom Na ini, natrium, memiliki jari-jari atom yang lebih besar dibandingkan dengan atom litium. Oke. Seperti itu. Ya, jadi bisa kita bilang atom ini lebih besar dibandingkan Oke. Nah, atom natrium lebih besar dibandingkan litium berdasarkan jari-jari atom ya. Kan dari sini ada penjelasan bahwa pada atom litium memiliki 2 elektron lapisan kulit elektron, dan atom N memiliki 3 lapisan kulit elektron ya. Oke. Sebentar ini.
maka itu bisa kita sini udah sama seperti yang sebutkan sebelumnya ya, dari banyaknya lapisan itu menunjukkan makin besar atau makin besar jarak jari-jari atomnya. Nah, makin besar kulit atom kan tadi berpengaruh terhadap periode, di mana satu golongan sama makin ke bawah periodenya makin besar, makin banyak, yang menunjukkan jari-jari atom makin besar. Oke, itu berdasarkan golongan yang sama. Bagaimana dengan periode yang sama? Oke, di periode yang sama, perlu diingat ya, kalau golongan yang sama itu kan dari atas ke bawah, tapi kalau dari periode yang sama ke samping, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, tadi kalau kita lihat di sini bahwa dia itu memiliki atom terbesar dari kanan ke kiri. Kok bisa begitu? Oke, kita lihat di sini. Dari kiri ke kanan atau sebaliknya, periode yang sama itu memiliki unsur atom golongan yang berbeda ya. Jadi misal contoh nih, saya ambil dia itu ada periode kedua ya. Contoh periode kedua atom unsur dengan periode kedua. Ya, ada lithium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, dan neon. Ya, itu di golongan yang beda, tetapi saya ulang lagi, di golongan yang berbeda tapi periode yang sama. Nah, kok bisa sih, kenapa dia semakin ke kiri semakin besar, bukan ke kanan semakin besar? Padahal perlu diingat, karena dia periode yang sama, artinya kulitnya juga sama, jumlah kulitnya. Sebagai contoh saya ambil di sini ada lithium dan berilium ya. Di sini lithium dia punya kayak sini saya kasih sini catatan di sini saja, punya 3 proton. Oke, di sini saya singkat saja ya, 3 proton, 3 P+, 3 elektron dan 4 neutron. Oke. Sedangkan berilium itu dia punya 4, sebentar. Oke. Punya 4 proton, 4 elektron, 5 neutron. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu dong konfigurasi elektronnya. Bisa sebagai contoh saya ambil untuk yang tadi sama seperti sebelumnya. Untuk lithium tuh ada 2,1, tapi kalau untuk berilium itu ada 2,2 ya. Ini konfigurasi elektronnya ya. Kalau masih bingung, dirumus lagi 2n⁻². Di kulit pertama maksimum tukarnya adalah kulit pertama, artinya n-nya adalah 1, artinya maksimumnya itu adalah 2/1, 1/2 itu adalah 1 kali 2 adalah 2, maksimum 2. Di sini ada n kedua adalah 8 maksimum ya. Nah, karena jumlah atom ini adalah tidak lebih dari 8 atau kurang dari 8, makanya bisa kita letakkan atau taruh di jumlah elektron sisanya itu di kulit kedua ya. Jadi kedua atom ini memiliki periode yang sama, yaitu 2, sama-sama 2 ya, periodenya ada 2. Nah, oke. Tapi kenapa nih dia periode sama nih, kan kita bingung nih untuk menentukan jari-jari atom. Nah, bagaimana sih menentukan jari-jari atom ini? Padahal dengan periode yang sama, harusnya kita mikir, kok kalau periode yang sama harus sama dong, karena kulit atom yang sama. Nah, tapi beda. Ini kenapa? Karena pengaruh dari gaya ya, atau interaksi. Jadi sebelum saya sebutkan bahwa itu ada pengaruhnya dengan reaksi inti atom ya. Reaksi inti atom terhadap elektron. Oke. Ya. Reaksi inti atom terhadap elektron. Yang kita tahu inti atom itu, inti atom itu kan terdiri bila
terdiri dari partikel positif, yaitu adalah proton, dan partikel netral adalah neutron. Oke. Nah, komposisinya itu berbeda tiap atom. Seperti contoh di dua atom ini, walaupun memiliki periode yang sama, tapi memiliki komposisi atau susunan dari partikel positifnya itu beda. Contoh lithium ada tiga proton, ya, ada 3 proton. Sedangkan beryllium ada 4. Nah, apa sih pengaruhnya? Oke, lihat, karena karena beda banyaknya inti atom motor positif di inti atom tersebut, dia mempengaruhi terhadap gayanya atau interaksi. Perlu diingat, interaksi antara positif dengan negatif itu saling tarik menarik, ya. Kita tahu bahwa proton itu positif, elektron itu adalah negatif, ya. Ini membuat adanya interaksi antara proton dengan elektron, ya. Oke. Sorry. Mungkin saya tandain warna ungu saja untuk menunjukkan interaksi gaya, ya. Ini sekilas. Oke. Oh, ini ada 1 elektron nih. Di sini ada 2. Oh, berarti yang Be dong lebih besar, karena cuma 1 elektron doang yang memiliki tarikan terhadap inti atom, sedangkan beryllium itu punya 2. Tidak seperti itu. Kenapa bisa Be itu lebih besar jika berdasarkan aturan tadi, aturan semakin kiri semakin besar? Karena inti atom dari beryllium atau muatan positif dari beryllium itu lebih banyak dibandingkan dengan lithium. Artinya interaksi gaya dari beryllium ini dari elektron valensinya itu lebih kuat karena ada jumlah di atom pusat atau inti atom ini yang lebih banyak, seperti itu. Oleh sebab itu, karena tarikan lebih kuat, jarak antara inti atom terhadap elektron valensi atau lintasan elektron valensi itu lebih kecil dibandingkan dengan elektron yang lebih sedikit, ya. Karena interaksi di sini tidak lebih kuat dibandingkan dengan atom beryllium. Oleh sebab itu, karena jarak interaksi atom atau jarak gaya di sini lebih kuat dibandingkan yang ini ngebuat jari-jari atom yang lithium itu lebih besar, ya, dibandingkan dengan beryllium. Nah, itu yang menyebabkan di golongan ini karena ada interaksi gaya, ya, itu interaksi inti atom dengan terhadap elektron. Oke, seperti itu. Oke, bagaimana sih grafika? Terkadang kalau di sekolah dikasih, mungkin berdasarkan soal kita bisa kerjakan. Misalkan ada contoh, ada 2 contoh kita ambil, ada F sama NE, ya. Oke, mungkin kalau kita tahu urutannya, F habis F NE berdasarkan periodenya, mungkin kita bisa langsung jawab itu adalah yang lebih besar adalah F, ya. Tapi kalau kita nggak tahu gimana, kita kerjakan dulu. Misal F itu 9, artinya punya konfigurasi elektronnya 2,7, sedangkan dengan NE itu adalah 10, itu adalah 2,8. Lihat, karena dari sini kita bisa tentukan dia punya 9 proton. 9 proton. Di sini punya 10 proton. Yang mana ini membuat interaksinya walaupun sama periode yang sama, tapi interaksi gaya yang lebih kuat terhadap inti atom ke elektron valensi itu lebih kuat yang ini. Ngebuat jarak ini lebih kecil dibandingkan yang ini, ya. Dan juga elektron di sini juga lebih sedikit dibandingkan yang ini. Jadi jawabannya adalah, kalau ada soal perbandingan dua atom ini yang lebih besar jari-jari atomnya adalah yang F9
N atau fluorin. Seperti itu. Kayaknya kalau dalam grafik ini salah satu contoh ya. Misalkan kita urutkan jari-jari atom dari sesuai nomor atomnya di 1, 2, 3, 4 itu seperti ini, karena dia berada puncaknya yang lebih besar tuh ada di golongan sebelah kiri, bahkan semakin besar dia semakin bawah dia semakin besar. Makanya kalau kita dari awal nih dari nomor 1 dia akan naik ke kanan, makin turun. Habis itu kalau sudah sampai golongan ke-8 nanti ke nomor atom yang 3, lithium, dimana golongan 1 lagi dia akan bakal naik lagi lebih tinggi lagi dibandingkan dengan golongan 1 di periode sebelumnya ya. Turun terus ke kanan, terus habis ke kanan golongan 1 lagi sesuai urutannya ya di sistem periodik unsur, kayak gini lagi. Kayaknya cenderung kayak begini di grafiknya ya, atau seperti ini. Oke, sekian untuk materinya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian.